نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puja dan puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali dengan rahmat serta taufiknya kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat maghrib secara berjamaah, dan Allah juga memberikan kepada kita kesempatan untuk bermajlis setelah maghrib. Semoga majelis kita ini mendapatkan berkat dan berkah dan rahmah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita teladani kehidupan beliau, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang adab-adab terhadap Al-Qur'an ketika kita menjadi talibu al-ilm, orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, terutama ilmu tentang Al-Quran. Kita ke fasal yang baru. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun wa yustahabbu idha marra bi ayati rahmatin an yas'al Allah ta'ala min fadlihi wa idza marra bi ayati 'adzabin an yasta'idza billahi minasy syarri aw minal 'adzab aw yaqulu Allahumma inni as'aluka al-'afiyah aw as'aluka al-mu'afata min kulli makruhin aw nahwa dzalika. Wa idza marra bi ayati tanzihin lillahi ta'ala nazzaha faqala subhanahu wa ta'ala aw tabaraka wa ta'ala aw jallat 'azamatu rabbina faqad sahha an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-baqarata faqultu yarka'u 'inda al-mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'ah famadha thumma iftataha an-nisaa faqara'aha faqultu yarka'u biha thumma iftataha ala imrana faqara'aha yaqra'u mutarsilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadha. Rawahu Muslim fi sahihihi. Wa kanat suratun nisa fi dhalikal waqt mutaqaddimatan ala ali Imran. Wa qala ashabuna rahimahumullahu ta'ala wa yustahabbu hadha as-su'alu wal isti'adzatu wat tasbihu li kulli qari'in sawa'un kana fi as-salati aw kharijan anha. Qalu wa yustahabbu dhalika fi salati al-imam wal ma'mumi wal munfarid li'annahu du'a'un fastawaw fihi kat ta'mini aqiba al-fatihah. وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعاذة وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماهير العلماء رحمهم الله. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
wala yustahabbu dzalika bal yukrahu fi shalah was-shawabu qaulul jamahiri lima qaddamna. Ya. Ini satu adab lagi, fasal. Ya, satu fasal. Dan diistihbabkan, ya, jadi salah satu adab ketika kita membaca ayat Al-Quran, diistihbabkan atau disunnahkan apabila kita melewati ayat atau membaca ayat yang di dalamnya ada rahmah, ya, ayat-ayat tentang rahmat. Ayat-ayat tentang rahmat itu tentang surga, neraka, ya, tentang surga, tentang surga, kemudian janji Allah kepada orang beriman, orang bertakwa, ya. Dan ayat-ayat yang semakna dengan itu, ya, maka disunahkan apa? Untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala anugerahnya. Jadi kita mohon anugerah Allah diberikan kepada kita, atau rahmat Allah yang disebutkan dalam ayat tersebut diberikan kepada kita. Sebaliknya, apabila dia melewati ayat azab atau membaca ayat tentang azab, ya, atau yang semakna dengan azab, balasan-balasan orang-orang yang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan atau dari azab, dan mengatakan Allahumma inni as'alukal afiyah, ya, ya Allah, aku meminta kepadamu al-afiyah, keafiatan, atau as'alukal mu'afata min kulli makruh, ya. Saya atau aku meminta kepadamu ya Allah al-mu'afah, ya. Apa artinya al-mu'afah? Ampunan, ya, atau perlindungan min kulli makruh, ya, dari semua hal-hal yang buruk. Au nahwa dzalika, atau membaca doa yang semisal dengan itu, ya. Jadi kita membaca ayat rahmat, kita minta kepada Allah tentang rahmatnya. Misalnya kalau kita membaca tentang surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, ya. Dan doa-doa yang semacamnya. Nah, begitu juga ketika kita membaca ayat-ayat tentang ancaman-ancaman Allah, tentang azab Allah, kita minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, ya. Allahumma inni a'udzubika min kulli makruh, ya. Dan ungkapan-ungkapan semacam itu. Dan apabila kita membaca ayat-ayat tentang tanzih, ya, tanzih ini artinya ayat yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, Subhanahu wa taala amma yusyrikun, ya, Subhanahu wa ta'ala amma yasifun, ya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, dan ayat-ayat semacamnya, maka kita mensucikan Allah, ya, dan mengatakan Subhanahu wa ta'ala, ya, mengucapkan Subhanahu wa ta'ala atau tabaraka wa ta'ala, atau kata jallat azamatu rabbina, ya, Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi dia, ya. Dan ungkapan semacam itu. Dalilnya, apa dalilnya? Ya, disebutkan oleh Imam Nawawi, dalilnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Jadi Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma mengatakan, saya pernah salat bersama Nabi di suatu malam. Ini salat lail, ya, salat sunnah, ya. Maka beliau
membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, beliau mulai membaca surah Al-Baqarah. Ya, ini kisah yang masyhur, kisah yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Ya. Dan hadisnya sahih. Riwayat Imam Muslim di sini disebutkan. Kemudian sahabat Rasulullah Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan, sepertinya Rasulullah SAW akan ruku kalau sudah membaca sampai ayat yang ke-100. Ya. Al-Baqarah itu kan berapa? 286 ayat. Jadi dia ikut salat. Hudzaifah ikut salat. Dan menyangka Rasulullah SAW akan ruku setelah membaca ayat yang ke-100. Tsumma madha. Ternyata beliau lanjutkan. Sudah 100 lanjut lagi. Nah, ini menunjukkan para sahabat hafal Quran juga. Ya. Jadi mereka tahu mana ayat yang ke-100, mana ayat yang 101, ya kan? Logikanya kan begitu. Ya. Kalau mereka tidak hafal itu justru, maka mereka tidak tahu ini ayat 100 atau belum, ya kan? Nah, kalau kita yang tidak hafal kan kita tidak tahu mana ayat yang ke-100 dari Al-Baqarah. Ya. Tapi ini menunjukkan beliau hafal juga. Maka beliau mengatakan madha. Setelah membaca ayat yang ke-100 beliau lanjut. Faqultu, ya, maka Hudzaifah kembali mengatakan yusalli biha fi rak'ah. Ya. Rasulullah SAW akan salat satu rakaat dengan Al-Baqarah ini. Ya. Famadha. Ya, ternyata setelah membaca seluruh Al-Baqarah beliau lanjut lagi. Kemudian beliau membaca surah An-Nisa. Ya. Sampai selesai. Maka Hudzaifah mengatakan kayaknya habis An-Nisa ruku. Ternyata beliau lanjut surah Ali Imran. Maka faqara'aha yaqra'u mutarsilan. Au mustarsilan. Apa itu iqra' istirsal? Qiraah mustarsil itu qiraah yang putus-putus. Ya. Qiraahnya tartil dan putus-putus, artinya seperti itu. Putus-putusnya apa? Kalau beliau membaca surat yang ada tasbih, beliau bertasbih. Ini disebutkan mustarsilan. Tidak lanjut terus baca ayat, tidak. Ya. Tapi diselingi. Ya. Setiap ayat yang beliau baca kalau ada tasbihnya, beliau bertasbih dulu. Baru lanjut lagi ayatnya. Itu boleh. Ya, boleh dalam salat. Tapi jangan di salat jamaah yang wajib. Salat jamaah yang qiyamul lail boleh lah. Ya. Kalau sudah sepakat jamaahnya tentu. Kalau salat tarawih jangan juga. Ya. Kalau salat tarawih bukan bulan Ramadan, jangan juga baca begini. Ya. Cuma malam pertama orang datang di masjid, malam kedua tidak ada. Ya. Jadi Rasulullah SAW membacanya mutarsilan. Mutarsilan itu artinya tidak langsung ayat semua. Ya. Jadi beliau renungkan ayatnya itu sambil mentadabburi ayatnya. Ya. Jadi makanya salatnya lama. Makanya ini disebutkan salat lail ini. Ya, salat lailnya beliau. Ya. Dan para sahabat ikut ini. Ya, tidak pernah dikomando para sahabat. Jadi mereka lihat Rasulullah salat, mereka ikut salat saja. Ya. Mereka belum tahu bagaimana salatnya Rasul SAW kalau salat lain itu. Ya. Ketika mereka lihat Rasulullah salat, ikut saya salat. Ya. Ya, ternyata begitu caranya Rasulullah salat kalau salat lain. Ya. Bacaannya panjang dari Al-Baqarah sampai kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, dan membaca 3 surah itu tidak membaca ayatnya terus-menerus semua. Ya. Tapi membacanya sambil begitu, sambil mentadaburi, sambil merenungkan, menghayati ayat-ayatnya. Maka kalau beliau membaca ayat-ayat tentang tasbih,
beliau bertasbih. Ya. Apabila beliau membaca ayat-ayat tentang permohonan, beliau bermohon. Ya. Dan apabila membaca ayat-ayat tentang perlindungan, beliau juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salatnya lama, iya lama. Ya, bahkan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah dikatakan sampai bengkak kaki beliau. Ya, karena memang bacanya begitu. Ya. Tidak baca satu kali ayat semua dari Al-Baqarah sampai akhir. Tapi tidak. Beliau membacanya mutarsilan. Ya. Baca ayat sambil renungkan, hayati. Nah, kalau ayat itu berisi tentang ya, nikmat-nikmat Allah, rahmat Allah, beliau meminta. Ya, begitu juga kalau ayat yang berisi tentang azab, tentang laknat, tentang keburukan-keburukan, maka beliau minta perlindungan dari keburukan-keburukan dari azab tersebut. Ya. Nah, begitulah caranya. Maka beliau salatnya sangat lama. Ya. Wa kanat suratun nisa fi dzalikal waqt mutaqaddimatan ala Ali Imran. Ya. Dan surah An-Nisa pada saat itu, artinya pada saat Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma ikut salat bersama Nabi ini, ya, susunan An-Nisa itu sebelum Ali Imran. Ya. Susunan An-Nisa sebelum Ali Imran. Jadi pernah disusun seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinasakh tentu, ya, karena pada masa Nabi hidup kan syariat itu masih ada proses nasakh mansukh, ya. Baik ayat-ayatnya, ya, hukumnya, hukum ayatnya atau ayatnya sekalian dinasakh, ya, seperti yang dipelajari dalam nasikh dan mansukh itu. Ya. Ada ayat yang dihapus bacaannya dan hukumnya dihapus semua. Ada ayat yang hukumnya dihapus bacaannya masih ada, ya. Ada ayat yang bacaannya dihapus hukumnya masih ada, seperti ayat tentang rajam, ya. Ayatnya tidak ada tapi hukumnya masih ada, ya. Ayatnya sudah dihapus tetapi hukumnya masih ada. Nah, begitu juga susunan surah, susunan ayat, ya, karena masih dalam proses turunnya tasyri', masih dalam proses pentasyri'an, ya. Nah, jadi Nabi setelah beliau wafat dan disusun seperti sekarang, ya, berarti itu sudah susunan setelah hukum nasakh dan mansukh sudah selesai, ya. Makanya setelah Rasulullah wafat, ya, tidak ada lagi ayat-ayat yang turun. Artinya ayat sudah lengkap, maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, artinya Al-Qur'an sudah lengkap, ya, tidak ada lagi nasakh mansukh, tidak ada lagi hukum-hukum yang turun setelah itu sampai Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ayat yang terakhir turun Quran surah Al-Baqarah, ya. Apa surahnya? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan seterusnya sampai akhir ayat. Baik. Jadi ini dalil yang beliau Imam Nawawi jadikan sebagai acuan atau hujjah tentang disunnahkannya kita membaca Al-Quran, ya, sambil menghayati, sambil mentadaburi dan merenungkan kandungan ayat tersebut, ya, supaya kita bisa meminta ketika memang ada ayat-ayat yang mengandung nikmat, rahmat, ya, pahala, balasan yang baik bagi orang yang beriman, dan seterusnya. Beliau melanjutkan, dan berkata ashabuna, ya, berkata para imam dalam mazhab Asy-Syafi'i, diistihbabkan permohonan dan perlindungan serta tasbih untuk setiap qari, ya, setiap orang yang membaca Al-Quran, baik di dalam salat ataupun di luar salat, ya. Baik dalam salat ataupun di luar salat, seperti yang disebutkan oleh Hudzaifah, bagaimana Rasulullah salat, ya.
Tapi tentu itu kalau sholatnya ya sholat sunnah ya, karena kalau sholat wajib Rasulullah memerintahkan untuk meringankan bacaan ya. Kalau sholat wajib yang 5 waktu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meringankan bacaan ya. Tapi kalau sholat sunnah maka itu disunnahkan memanjangkan bacaan ya, memanjangkan bacaan. Qalu, mereka mengatakan ya, para imam dalam mazhab Syafi'i mengatakan, dan diistihbabkan hal tersebut dalam sholatnya imam dan makmum atau munfarid ya, munfarid atau sholat sendiri. Jadi hukumnya sama ya, kita sholat sebagai dalam jamaah ataupun sendiri ya, maka kita diistihbabkan untuk kalau kita baca ayat tentang rahmat kita minta ya. Kita baca ayat tentang laknat atau yang semacamnya kita minta perlindungan, berlindung, berta'awud ya. Baca ayat tentang tasbih maka kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu du'aun fastawau fihi kat-ta'mini aqibal Fatihah ya. Karena itu adalah doa, maka mereka atau orang sholat jamaah atau jadi imam atau munfarid fastawau fihi, hukumnya sama, hukum mereka sama dalam hal itu, sebagaimana kita mentakmin, mengucapkan kalimat amin ya, setelah kita membaca Al-Fatihah ya. Jadi membaca tasbih, nah itu boleh makmum membaca tasbih atau imam ya, dan boleh ketika munfarid ya, dan seterusnya. Jadi hukumnya semuanya boleh, bahkan disunahkan kata beliau ya, bahkan disunahkan. Jadi kalau kita sebagai makmum ya, kita sebagai makmum mendengarkan imam membaca ayat yang ada tasbihnya, maka kita boleh mengucapkan tasbih ya. Tentu jangan kasih besar, nanti imam kaget, subhanallah. Kalau kita mengatakan subhanallah, imam yang bingung, kenapa ada orang tasbih di belakang ini? Ada yang salah setelah ini ya. Ya. Subhanallah dengan perlahan saja ya, atau meminta kepada Allah dengan perlahan. Allahumma inni as'alukal afiyah, Allahumma inni as'alukal mu'afah, Allahumma inni as'alukal jannah ya, Allahumma inni a'udzubika minan nar ya. Jangan kasih keras sama dengan imam ya. Nanti imam kira kita tegur DP ayat ya. Kaget dia, hilang, ngeblank langsung langsung hilang hafalannya ya. Jadi berdoanya, mengucapkannya ya sederhana saja ya. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min istihbab as-su'al huwa madhhabu Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa jamaahirul ulama rahimahumullah ya. Dan hukum sunnah atau istihbab dalam membaca tasbih, ta'awud dan juga doa atau memohon dalam salat ataupun dalam di luar salat ketika kita membaca Al-Quran, kata beliau adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i dan sebagian besar ulama. Walaupun ada pendapat yang lain yang beliau sebutkan, pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wala yustahabbu dzalika bal yukrahu fis shalah ya. Dalam pendapat Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan tidak diistihbabkan, bahkan dimakruhkan kalau dalam sholat ya. Jadi Imam Abu Hanifah hanya mengatakan membaca tasbih dan lain sebagainya itu kalau kita tidak sedang sholat, membaca Al-Quran di luar sholat. Kalau dalam sholat kata beliau dimakruhkan ya, tapi tidak diharamkan, hukumnya makruh saja. Karena apa? Karena bisa mengganggu konsentrasi tentunya ya, mengganggu konsentrasi jamaah kalau kita sholat berjamaah ya. Dan mengganggu imam kalau kita makmum ya.
seperti yang tadi. Makanya beliau mengatakan makruh hukumnya. Tapi kata Imam Nawawi, was-shawabu qaulul jamahir lima qaddamna. Dan yang benar kata beliau, atau yang rajih kata Imam Nawawi adalah dibolehkannya hal tersebut, bahkan disunnahkannya. Berdasarkan apa? Lima qaddamna, ya, karena ada hujah yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Itu hujah yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Itu jelas, ya, sangat jelas dalam hadis tersebut. Hudzaifah radhiyallahu anhuma mengatakan yaqra'u mutarsilan, ya. Jadi beliau selain menyebutkan ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat tersebut, beliau juga meriwayatkan kepada kita bagaimana Nabi membaca ayat itu, bagaimana caranya membaca, ya, jadi surahnya disebutkan dan cara membaca surahnya disebutkan juga, yaitu dengan cara mutarsilan, ya. Mutarsil itu artinya tidak ayat semuanya, tapi diselingi, ya. Diselingi dengan doa, diselingi dengan ta'awud, diselingi dengan tasbih, sesuai dengan ayat yang beliau baca, ya. Jadi sholatnya jadi lama, memang lama, ya. Karena itu kan sholat sunnah atau sholat lain, ya. Baik, ini adab yang selanjutnya. Adab yang berikut, faslun wa mimma ya'tani bihi atau yu'tana bihi. Kalau kita anggap fa'ilnya ini mahdzuf, kita membaca wa mimma ya'tani bihi wa yata'akkadul amru bihi, ya. Fa'ilnya qari lah, ya. Tapi kalau kita ingin bacanya dengan majhul, wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkadul amru bihi, ya. Dan di antara hal-hal yang harus diiktina, ya. Iktina itu artinya yang diperhatikan, ya. Ketika kita membaca ayat Al-Quran, yang di antara hal yang harus kita perhatikan, wa yuta'akkadul amru bihi, atau yang perlu kita tekankan, ya, ketika membaca. Ihtiramul Qur'ani min umurin qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilin al-qari'ina mujtami'in. Ya. Dan di antara hal yang diperhatikan atau yang harus kita tekankan, kata beliau, ihtiramul Qur'an, menghormati dan atau memuliakan Al-Quran, min umurin, dari perkara-perkara qad yatasahalu, kadang, ya, ba'dul ghafilin al-qari'ina mujtami'in, ya. Qad yatasahal, terkadang sebagian orang yang membaca menggampangkan atau menganggap sepele. Yatasahal itu menganggap gampang. Ketika orang-orang membaca dengan berjamaah, ya. Ketika membaca berjamaah, atau bahasa kita ketika tadarus, ya. Ketika kita tadarus Al-Quran, baca bergiliran begitu, kita bikin halaqah, kemudian kita baca bergiliran. Ada hal-hal yang kata beliau sering dianggap sepele oleh sebagian orang yang ghafil, ya. Ghafil ini hanya orang yang tidak memperhatikannya. Pertama kata beliau, famin dzalika ijtinabud dhahki wal laghat, ya. Ijtinabud dhahk, menjauhi tertawa, ya. Dan al-laghat, apa itu al-laghat? Beliau terjemahkan al-laghat huwa ikhtilatul aswat, ya. Al-laghat artinya ikhtilatul aswat, ya. Jadi ada orang baca Quran, ada orang bercerita, ada orang macam-macam, ya. Dan ini kata beliau tidak boleh dilakukan, harus diperhatikan, ya. Ketika kita tadarus misalnya, ya. Ketika kita belum dapat giliran teman kita yang membaca, ya,
ada yang bercerita dengan teman yang lainnya, jadi suara itu tidak kadang tidak dengar ayat yang dibaca karena sudah cerita. Yang sebelah sana tertawa, yang sebelah sana pokoknya tidak satu hati. Ya. Ini kata beliau harus diperhatikan. Ya. Mimma yu'tana bihi. Tidak boleh dipandang enteng. Qad yatasahal. Ya, kadang dianggap remeh oleh sebagian orang baca Al-Qur'an. Ya, maka kalau kita berhalaqah membaca Al-Qur'an di tengah dalam halaqah bergiliran, ya. Semua yang ada di halaqah itu harus fokus kepada yang membaca. Ya. Boleh saling menegur atau saling meluruskan bacaannya, tapi dengan cara yang beradab. Ya. Jangan sambil tertawa. Jangan sambil tertawa. Atau ada orang yang bacaannya makhrajnya tidak bagus, yang lain tertawa. Ya. Tertawa sambil bisik-bisik. Nah, itu kan bisa menyinggung perasaan itu. Ya. Dan tadarus Al-Qur'an boleh, yatadarasunahu fima bainahum. Salah satu cara kita untuk mengetahui kesalahan kita ketika membaca bagaimana? Dengan cara bertadarus. Ya. Satu membaca, yang lain perhatikan. Ya, yang lain perhatikan. Kalau ada salah bisa ditegur, tapi dengan cara yang sopan. Ya. Jangan ditegur sambil diledekin, ditegur sambil dilecehkan, tidak boleh. Nanti dia tidak mau lagi baca Quran. Dia bilang, saya baca Quran cuma dikasih malu saja. Dia bilang, tidak usah jauh. Ya. Nah, ada yang begitu. Ada orang yang suka sholat berjamaah. Ya. Tapi lama-lama tidak sholat berjamaah aja. Kenapa? Karena kalau saya sholat berjamaah saya diledekin katanya. Dibilang ini, dibilang itu. Pokoknya kata-kata yang membuat hatinya tidak senang. Ya, daripada saya sholat di masjid tidak khusyuk, lebih baik sholat di rumah saya sendiri. Ya. Nah, begitu juga baca Quran. Ya, baca Al-Quran. Makanya di sini beliau mengatakan ba'dul ghafilin, sebagian. Artinya tidak semua. Ya, tidak semua orang membaca Al-Quran dengan cara yang tasahul, menggampangkan hal-hal yang seharusnya diperhatikan. Kemudian pertama itu menjauhi tertawa, kemudian laghat, ya, laghat ikhtilatul aswat, ya, tidak jelas mana suara orang mengaji, mana yang bukan, ya. Wal haditsu fi khilalil qiraah, ya. Dan percakapan di tengah-tengah bacaan, illa kalaman yutarru ilaihi, ya, kecuali perkataan yang memang dibutuhkan, ya, seperti memperbaiki bacaan, ya, memperbaiki bacaan, atau memperbaiki makhraj, memperbaiki harokat, ya, menegur, ya, teman itu kalamun yutarru ilaihi, kalamun yang memang perkataan atau ucapan yang memang dibutuhkan ketika itu. Ya. Karena ketika kita bertadarus, namanya tadarus dari kata dars. Bertadarus itu membaca sambil belajar, ya, sambil belajar. Ya. Makanya kita kalau bertadarus itu tidak semua orang yang bagus bacaannya duduk situ. Boleh semua yang orang mau mengaji duduk situ. Apakah dia sudah bagus bacaannya atau tidak? Silakan duduk. Ya. Bagi yang bagus tentu dia punya tanggung jawab untuk membenarkan orang yang belum bagus. Ya. Tapi membenarkannya juga dengan cara yang sopan. Ya. Supaya orang yang ditegur itu merasa diperbaiki, saya punya bacaan ini bagus. Ya. Dia bersyukur kalau diperbaiki dengan cara yang baik. Tapi kalau sambil dilecehkan, dia sudah tidak 2 kali dia mengaji di situ. Ya. Besok sudah tidak datang deh. Ya. Nah, waliyatamatsal qaulullah ta'ala, dan hendaknya kita berimtithal atau melaksanakan perkataan Allah atau firman Allah dalam Al-Qur'an, wa idza qura'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, jadi ayat Allah apabila Al-Qur'an dibacakan,
Maka hendaklah kalian dengar dan perhatikan lalu diam, agar kalian mendapatkan rahmat. Wal yaqtadi bima rawahu Ibnu Abi Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana idza qara al-Qur'an la yatakallam hatta yafrugha mimma arada an yaqra'ahu. Wa rawahu al-Bukhari fi sahihihi wa qala lam yatakallam hatta yafrugha minhu. Dzakarahu fi kitab tafsir fi qouli ta'ala nisa'ukum harthul lakum. Ya. Dan hendaklah wal yaqtadi bima, hendaklah kita mencontoh kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi Ibnu Umar diriwayatkan dalam Sahih Bukhari disebutkan apabila beliau membaca Al-Qur'an la yatakallam, beliau sama sekali tidak berbicara hal-hal yang lain hatta yafrugha mimma arada an yaqra. Ya, sampai dia selesai membaca apa yang dia inginkan. Ya. Misalnya dia ingin membaca 3 atau 5 lembar. Ya. Jadi selama belum selesai 5 lembar itu dia tidak berbicara. Ya. Tidak bicara. Ya. Dia tidak mau selingi bacaannya dengan ucapan-ucapan yang lain. Nah, ini Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan la yatakallamu hatta yafrugha minhu. Ya. Beliau tidak berbicara sampai menyelesaikan bacaannya itu. Atau bahasa lainnya menyelesaikan hizibnya atau wiridnya, ya. Jadi kalau kita punya hizib setiap hari kita harus selesaikan, dan sebelum kita selesai kita tidak bicara masalah-masalah yang lain. Jadi fokus di bacaan itu, fokus di ayat-ayat Al-Qur'an. Itu bagian dari adab. Ya. Supaya apa? Supaya timbul dalam jiwa kita keagungan Al-Quran, ya. Kemuliaan Al-Quran itu terasa, ya. Jadi kalau baca satu ayat kemudian cerita, ya, baca satu ayat lagi kemudian tertawa, itu tidak akan timbul keagungan Al-Quran dalam diri kita, ya, karena kita pandang enteng, ya. Dan itu tidak dibolehkan, tidak beradab dengan Al-Quran, ya. Nah, bagi orang yang ingin mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, dia harus tumbuhkan itu dalam dirinya, rasa mengagungkan Al-Quran, ya. Atau rasa menghormati, memuliakan Al-Quran harus kita timbulkan dalam jiwa kita, ya. Supaya Al-Quran juga senang, ya. Dan dia bisa masuk ke dalam hati, seperti yang kita sudah sebutkan. Dia bisa menusuk sanubari dan seterusnya. Ya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab tafsir, ya. Jadi dalam Sahih Bukhari itu ada sebuah bab, ada sebuah kitab dari Sahih Bukhari namanya Kitab Tafsir. Ketika beliau menafsirkan firman Allah, nisa'ukum harthul lakum, Surah Al-Baqarah 223. Nisa'ukum harthul lakum. Kemudian yang tidak dibenarkan juga, atau yang harus kita perhatikan juga agar jangan sampai kita melakukannya, wa min dzalika al-abathu bil yadi wa ghairiha, ya. Yang harus kita tinggalkan atau harus kita hindari ketika kita membaca Al-Quran adalah al-abathu bil yadi, membuat hal-hal dengan tangan yang tidak ada hubungannya, hal-hal yang sia-sia, ya. Sambil membaca Al-Quran sambil pegang sana sini, atau main-main apa, atau biasa orang main pulpen, ya. Main pulpen sambil membaca Al-Quran sambil main pulpen, ya. Dia putar-putar pulpennya, ya. Atau apa saja namanya al-abath, ya. Yang mengurangi kekhusyuan, ya. Mengurangi kekhusyuan dan mengurangi tadabbur terhadap ayat yang sedang dibaca. Semua abad, mau pakai tangan, di sini sebutkan al-abathu bil yad wa ghairiha, dan yang lain. Jadi bisa dengan tangan, bisa dengan kaki dan seterusnya, ya. Pokoknya hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Al-Quran yang kita baca, ya. Yang mengganggu kekhusyuan, ya. Jadi jangan sampai yang membaca hanya lisan kita, tapi hati kita tidak hadir, ya.
apalagi ditambah dengan gerakan tubuh yang tidak sinkron, ya, membuat keagungan Al-Quran akan terasa hampa, ya. Tidak sama dengan yang tadi itu. Perhatikan baik-baik, kata Allah Subhanahu wa taala, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, jadi kita bisa merasakan itu membaca Al-Quran ketika kita bersikap sebaik mungkin, dan ketika kita membaca Al-Quran sekedar membaca, ya, duduk dengan cara yang seadanya, ya, banyak gerakan sana sini, ya, gerakan mata, gerakan pokoknya macam-macam. Ini namanya al-abath. Kenapa tidak dibolehkan seperti itu? Karena beliau mengatakan fa innahu yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala fala ya'bath baina yadayhi, ya. Karena orang yang baca Al-Quran itu sesungguhnya adalah yunaji rabbahu, ya, dia sedang bermunajat, sedang bermohon kepada Allah, ya, bermunajat, nah, atau biasa orang yang sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Maka fala ya'bath baina yaday, maka karena itu tidak boleh kita melakukan hal-hal yang sia-sia di hadapan Allah, ya. Jangankan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita gambaran kecilnya, kalau kita sedang bicara dengan orang saja, ya, orang yang kita ajak bicara itu, kalau kita bicara kemudian menghadap tempat lain, tersinggung dia. Makanya salah satu apa istilahnya sekarang itu, public speaking, ya, itu public speaking. Bagaimana cara berbicara dengan orang, ya. Itu salah satu caranya adalah ketika kita bicara, kita menatap lawan bicara kita itu, tatap matanya, ya. Jangan tatap yang lain-lain, bisa tersinggung dia. Apalagi kalau kita bicara kemudian buang muka, tidak mau orang bicara dengan kita, pandang enteng ini sama saya, dia bilang, ya. Bicara. Ya. Nah, kalau sekarang itu orang banyak bicara sambil pegang HP, nah itu juga bikin masalah. Ya. Apalagi bicara sama guru atau bicara sama orang yang senior, sambil bicara kita pegang HP. Dia sementara bicara kita pegang HP. Ini macam tidak perhatikan. Ya. Nah, itu orang bisa marah. Nah, itu orang, ya, adab kita kepada manusia yang sama-sama makhluk, ya. Ya. Tentu adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus lebih tinggi, ya. Dan membaca Al-Quran adalah, kata beliau, fa innahu yunaji rabbah, pada hakikatnya kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang abath, baik dengan tangan, dengan kaki, dengan mata dan lain sebagainya. Jadi fokus di bacaan yang kita baca, di ayat yang kita baca itu, ya. Ini tentu di luar sholat, ya. Nah, kalau di sholat, dalam sholat kan tidak ada orang bermain ketika baca ayat, nah, bisa batal sholatnya, ya. Tapi biasanya ketika, dan ini beliau mengatakan qari'in mujtami'in, ketika orang membaca Quran dengan berjamaah atau tadarus baca kita, bahasa kita. Wa min dzalika an-nazar ila ma yulhi wa yubaddidu dzihn, ya. Dan diantaranya juga yang harus dihindari, yang perlu diperhatikan, i'tina bihi, adalah melihat kepada hal-hal yang melalaikan, wa yubaddid adz-dzihn, dan membuat otak kita tidak fokus, ya. Bisa berpikir macam-macam kesana kemari, dia punya otak, ya, ketika membaca Al-Quran. Karena melihat apa? Sambil melihat, sambil membaca, sambil lihat jendela terbuka, siapa itu? Siapa itu yang lewat tadi itu, ya. Atau ada orang datang sambil membaca, orang baru ini,
siapa ini orang baru? Ya. Itu kata beliau an-nazar. Ya. Perlu kita perhatikan ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Pandangan kita harus fokus kepada ayat yang kita baca. Ya. Baik ketika kita membaca atau kita sedang mendengar orang lain. Kalau kita sedang qiraah berjamaah, ya. Jadi yang masuk halaqah berjamaah untuk qiraah itu dia harus fokus, ya. Karena sedang membaca Al-Qur'an. Wa aqbahu min hadhihi kullihi an-nadharu ila ma la yajuzu an-nadharu ilaihi. Ya. Dan yang lebih jelek dari semua ini adalah melihat kepada hal-hal yang tidak boleh dilihat, ya, kal amradi wa ghairi. Fa inna an-nazar ila al-amradil hasan min ghairi hajah haram, sawa'un kana bi syahwatin aw bi ghairiha, sawa'un amina al-fitnata aw lam ya'manha. Hadha huwa al-madhhabu as-sahihul mukhtar indal ulama. Wa qad nassa ala tahrimihi al-Imam Syafi'i wa man la yuhsa minal ulama. Ya. An-nazar ila ma la yujun nazar ilaihi. Ya. Melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Ya. Seperti al-amrad. Apa itu al-amrad? Apa terjemahan itu? Tidak. Al-amradil hasan. Ya. Pemandangan yang bagus. Ya. Apa itu pemandangan yang bagus? Orang cantik lewat, yang bukan mahram, itu haram. Min ghairi hajah. Ya. Haram, ya. Sama saja apakah ada syahwat atau tidak. Ya. Dan aman dari fitnah atau tidak aman dari fitnah, semuanya diharamkan, ya. Dan ini kata beliau adalah madhab yang sahih, yang terpilih dalam pendapat para ulama. Wa qad nassa ala tahrimihi al-Imam Syafi'i, ya. Dan sudah dinaskan tentang keharamannya oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan waman la yuhsa minal ulama, dan ulama yang tidak terhitung jumlahnya, ya. Jadi hati-hati ketika kita membaca berjamaah, ya. Makanya membaca berjamaah juga harus pilih-pilih halaqah. Jangan pilih halaqah membaca berjamaah di situ campur laki-laki perempuan, ya. Kalau bikin halaqah laki-laki sendiri, perempuan sendiri, ya. Karena kalau campur, mata memandang kemana ini? Perempuan laki-laki baku pandang, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Berdasarkan firman Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, ya. Katakanlah kepada orang-orang beriman untuk menjaga pandangan-pandangan mereka, ya. Wa li'annahu fi ma'nal mar'ah, ya. Atau karena dia maknanya sama mar'ah. Jadi al-amrad di sini adalah apa? Laki-laki tetapi dia ganteng sekali. Ya, ini jangankan perempuan, laki-laki ganteng saja dalam halaqah itu. Kita sama-sama satu halaqah, tapi ini orang putih mancung hidungnya. Woi, tidak boleh diperhatikan begitu. Ya. Kata beliau, li'annahu fi ma'nal mar'ah, bal rubbama kana ba'dhum aw katsir minhum ahsan min katsir minan nisa. Ya, ini harus perhatikan juga kalau kita qiraah berjamaah itu, ya. Ya. Karena ini bisa menjadi penyakit juga. Jadi ada orang yang tampan sekali. Ya. Maka jadi orang tampan itu juga ujian, ya. Karena kalau orang tertarik, banyak laki-laki yang tertarik, ya. Na'udzubillah min dzalik. Di sini boleh mengatakan bal rubbama kana ba'dhum, bahkan, ya, sebagian dari laki-laki yang tampan itu, ya, ahsan min katsirin minan nisa, lebih menarik daripada melihat perempuan, ya.
Makanya salah satunya kenapa laki-laki disebutkan oleh sebagian para ulama, kenapa kita disuruh berjenggot, supaya ketampanannya bisa berkurang sedikit. Ya, apa kalau laki-laki putih, hidungnya mancung, tampan, tidak ada kumis, tidak ada jenggot, seperti bidadara. Ya, orang bilang bidadara turun dari langit, atau bidadara kesasar di sini. Kasih jenggot sedikit, supaya tak turun dari ketampanan. Tapi ada orang makin berjenggot masih makin tampan juga. Ya, nah ini. Maka kata Imam Nawawi, ketika kita membaca itu, kita jangan perhatikan yang itu maksudnya. Ya. Pokoknya fokus saja bacaan sama ayat. Fokus pandangan kepada Al-Quran yang dibaca. Jangan lihat selamaku. Dengan dia bikin halaqah 20 orang ini. Mana yang ini hitam sekali ini. Ini ganteng sekali. Nah, kalau itu yang diperhatikan itu tidak khusyuk namanya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bahkan bisa jadi penyakit. Ya, kalau kita perhatikan orang bisa dia yang sakit atau kita yang sakit. Ya. Apalagi sekarang ini, ya. Apalagi sekarang banyak penyakit masyarakat. Ya, bukan cuma antara laki-laki dan perempuan, tapi laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Nah, ini yang jadi isu nasional sekarang atau isu internasional bahkan. Ya. Jangan sampai kita diuji oleh hal tersebut. Ya. Ada orang laki-laki istilahnya boti-boti itu. Istilahnya boti. Laki-laki suka laki-laki seperti kaum Nabi Lut. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Nah, ini sekarang lagi jadi fitnah besar, ya. Jadi ujian besar bagi kaum muslimin. Ya. Kalau kaum kufar itu orang tidak punya hukum. Karena kalau kaum muslimin jadi ujian besar. Dan tidak jarang, ya, naudzubillah min dzalik, orang yang tertimpa itu tidak pandang bulu. Ya. Kadang ustadz, kadang santri juga ada yang seperti itu. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini penyakit itu ya bisa menimpa siapa saja. Makanya harus disembuhkan, ya, harus diobati. Ya, maka sekarang lagi marak ini pemerintah daerah, kabupaten atau provinsi ingin membuat aturan, ya, supaya tidak ada boti-boti ini muncul di muka masyarakat. Bahkan lalu di kabupaten itu, ya, ada bukan di kabupaten sana, Tilamuta, ya, ada yang mau menyanyi disuruh turun dari panggung, ya. Bahkan ada edaran bahwa untuk pernikahan atau walimah atau resepsi pernikahan dilarang mengundang menyanyi orang yang boti-boti, ya, tidak boleh, ya. Itu ada edarannya itu. Nah, ini macam-macam diusahakan. Memang hal ini sangat sangat riskan atau sangat berbahaya. Nah, dalam halaqah Al-Quran juga kata Imam Nawawi sudah mengingatkan kita. Nah, ketika kita berhalaqah Al-Quran juga tidak boleh pandang sana sini, ya. Apalagi pandang dengan cara berlebihan, itu bisa menimbulkan penyakit. Maka kalau membaca Al-Quran secara berjamaah, fokus di Al-Qurannya saja, ya, fokus di Al-Qurannya saja. Jangan pandang kiri kanan, kecuali pandangan yang memang perlu sekali untuk dilakukan. Ya. Karena kata beliau, ya, laki-laki biasanya yang seperti itu lebih menarik dari perempuan. Wa yatamakkanu min asbabir raibati fihi. Ya. Wa yatasahhalu min turuqi syarri fi haqqihi ma la yatasahhalu fi haqqil mar'ah. Fakana tahrimuhu aula. Ya. Bahkan pandangan seperti ini kata Imam Nawawi diharamkan itu, ya, lebih utama daripada memandang perempuan, ya. Karena ini bisa menjadi penyakit parah. Waliyadzubillah, summa na'udzubillah. Ya.
Wa aqawilus salafi fit tanfiri minhum akthar min an tuhsa. Wa qad sammauhum al-antan liqaunihim mustaqdarina syar'an. Ya. Dan perkataan-perkataan para salaf tentang tanfir minhum, ya, untuk lari dari mereka, orang-orang seperti itu, aktsar min an tuhsa. Perkataan mereka sangat banyak dan tidak bisa dihitung. Ya. Dan para ulama menamai mereka dengan al-antan, ya. Al-antan dari kata natin, artinya busuk, ya, barang-barang busuk atau hal-hal yang busuk. Kenapa? Liqaunihim mustaqdarina syar'an. Karena mereka itu secara syariat adalah istiqdar, sesuatu yang buruk. Wa amma an-nadhar ilayhi fi halil bai' wasyira' wal akhdhi wal 'ata' wat tatbib wat ta'lim wa nahwiha min mawadhi'il hajah fajaizun lid-darurah. Lakin yaqtasiru an-nadharu ala qadri al-hajah wa la yudimu an-nadhara min ghairi darurah. Ya. Akan tetapi kalau memandang mereka ketika jual beli, ya, meminta atau memberi, atau ketika mengobati, ketika mengajar, maka sesuai dengan hajatnya tidak apa-apa, ya. Karena itu darurat sifatnya. Tetapi kata beliau yaqtasirun nadhir ala qadril hajah. Tetap juga harus diperhatikan, memandangnya tidak boleh berlebihan. Wala yudim, ya. Dan jangan pandang terus menerus. Satu kali pandang, gagah ini orang, gagah, ya. Dan seterusnya. Kenapa Fadil? Hah? Kamu kenapa? Nah. Wa kadza al-muallim innama yubahu law nadhar alladhi yahtaju ilayhi wa yahrumu alaihim kullihim fi kulli al-ahwali an-nadhar bi syahwah. Ya. Wa la yakhtassu hadha bil amr bal yahrumu ala kulli mukallafin nadhar bi syahwah ila kulli ahadi rajulan kana aw imra'ah muhriman kanat al-mar'atu aw mahraman kanat al-mar'atu aw ghairah illa az-zawjah aw al-mamluka allati yamliku al-istimta'u biha hatta qala ashabuna yahrumu an-nadhar bi syahwatin ila maharimihi ka bintihi wa ummihi wallahu a'lam. Ya. Dan begitu juga seorang guru, nah, kalau mengajar, ya, dan ada di situ santrinya yang tampan sekali dan menarik perhatian, ya, maka dia boleh melihat hanya sekedarnya saja, ya. Tidak boleh melihat dengan lama, apalagi sampai ada timbul rasa kagum dan seterusnya. Ya. Tapi kalau nadharnya dengan syahwat, maka semuanya hukumnya haram, ya. Baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Mukallaf atau tidak mukallaf, ya. Mahram atau bukan mahram, ya. Kalau nadhar dengan syahwat, itu semua tidak boleh. Sampai kepada mahram pun tidak boleh nadhar dengan syahwat, ya, kecuali kata beliau illa zaujah, ya, kecuali istri. Maka melihat ibu, melihat tante, melihat anak perempuan, saudari perempuan dengan syahwat tidak boleh. Apakah mungkin orang melihat saudaranya sendiri dengan syahwat? Ya bisa terjadi. Ya bisa terjadi waliyadzubillah. Ya. Bagi orang-orang yang mengalami kelainan-kelainan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kan banyak terjadi istilahnya insek. Insek itu orang yang untuk disebutkan saja sudah gemetar kita, ya. Na'udzubillah itu na'udzubillah, ya. Itu hukumnya haram, ya. Kalau dengan syahwat. Kalau dengan tidak syahwat itu yang tadi. Dengan tidak syahwat pun nadharnya itu tidak boleh nadhar secara terus menerus, secara mendalam, ya. Cukup nadhar sesuai dengan hajat, tidak boleh berlebihan, karena itu bisa mengundang syaitan, ya, karena disebutkan an-nadharu sahmun min sihami iblis,
pandangan itu adalah anak panah di antara anak-anak panahnya iblis. Jadi banyak orang yang jatuh karena pandangannya. Wa 'alal hadirina majlisal qira'ah idza ra'aw syai'an min hadhil munkarat al-madhkurah aw ghairiha an yanhau anhu ala hasabil imkan bil yadi liman qadir wa bil lisani liman ajiza anil yad wa qadrin ala lisan wa illa falyunkirhu bil qalbi. Dan orang yang hadir dalam majelis qiraah itu kalau menemukan ada orang yang memandang orang terlalu lama, ya, sudah mulai gelagatnya beda-beda, gelagatnya macam-macam, ya, ini termasuk munkarat, hal munkar itu yanhau anhu, ya, harus dilarang, ya, sesuai dengan kondisi. Kalau kita mampu larang dengan tangan, larang dengan tangan. Kalau tidak mampu, larang dengan lisan, ya. Kalau tidak, tentu dengan hati, itu yang paling lemah. Jadi kalau ada kita sementara halaqah Al-Quran, ada teman saya satu dia lihat orang lama sekali, langsung tegur, ya, pukul pesan DP mata, ya, atau tonjok DP kepala. Kenapa lihat orang seperti itu? Ya, tidak boleh, bilang tidak boleh, haram. Nanti dikhawatirkan timbul ketertarikan. Karena ada orang laki-laki tampan sekali, ya. Makanya laki-laki juga auratnya harus dijaga, itu kan begitu, ya. Aurat kita harus dijaga. Jangan sampai orang lihat, orang lihat aurat kita tertarik dia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu sering kejadian seperti itu. Dan itu kan sudah ada sejarahnya, kaum Nabi Lut itu kan begitu. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena itulah mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perbuatan itu. Waliyadzubillahi min dzalik. Baik. Ini adab yang kita baca pada hari ini, ya. Ada 2 adab yang kita baca. Ada hal yang perlu kita kerjakan dan ada hal yang perlu kita hindari dan kita jauhi. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan dengan adab yang selanjutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.